wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika. Bukan hanya sekedar belajar kepada orang. Di hari ini perlu kita terjemahkan dengan bahasa tentang memilih guru. Memilih guru, memilih orangnya itu siapa yang akan kita ambil ilmu dari beliau. Secara umum kalau dalam hal teknologi memilih channel. Kalau channelnya liar ya jangan sampai. Wah itu channel bagus, tapi kalau bagus dari pembawa akidah yang sesat maka kita akan kemasukan racun akidah. Televisi itu. Karena di situ ada guru-guru yang akan mengajari kita. Channel benar baru setelah itu gurunya. Channel secara umum. Abu Hanifah memilih seorang guru namanya Hammad bin Abi Sulaiman. Itu ba'da ta'ammuli wa tafakkuri, setelah beliau renungi, pikirkan terlebih dahulu tentang siapa beliau. Kalau ada buku dibaca dulu bukunya. Promonya yang cantik, dimasukkan anaknya ke tempat tersebut. Tidak menemukan apa-apa nanti pada akhirnya. Jadi hari ini modelnya semacam itu, hanya karena dia orang kaya saja gengsi tanya kepada ulama atau ustadz. Orang kaya kan bisa pakai browsing internet, apalagi ngerti dunia internet. Wah, cari. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Wahakadha, hendaknya seperti itulah. Yambahi seyogyanya ayyusyawira fi kulli amrin. Seseorang itu hendaknya yusyawir, bermusyawarah fi kulli amrin, dalam segala urusan. Fa inna Allah Ta'ala, Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala merintahkan Rasulullah wa syawirhum fil amri. Nabi Muhammad yang beliau itu mendapatkan wahyu lah, kalau kecerdasannya enggak ada yang bisa mengalahkannya. Dan demikian Allah perintah baginda Nabi syawir, agar bermusyawarah bersama para sahabat yang ada pada zaman itu. Allah memerintahkan kepada baginda Nabi SAW bil musyawarati, untuk musyawarah fi kullil umuri, dalam segala urusan. Urusan dunia, urusan. Wa kana yusyawiru ashabahu, dan baginda Nabi bermusyawarah dengan sahabatnya. Bahkan beliau berminta pendapat dari istri beliau dalam banyak kejadian. Termasuk waktu tertahan gak bisa masuk haram, harus tahallul. Istri beliau yang mengatakan, engkau mulai ya Rasulullah, nanti mereka akan ngikut. Nah ini, jadi berminta pendapat kepada istri beliau. Ini memberi contoh kepada kita. Jangan mentang-mentang seorang suami lalu seenaknya sendiri punya keputusan, nggak pernah musyawarah. Apalagi mendengar riwayat palsu dari Sayyidina Umar, istrimu itu dengan istri ajaklah musyawarah dan langgar dia. Nggak mungkin Sayyidina Umar ngajari begitu. Ini ada riwayat palsu dinisbatkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Ini yang masyhur sayangnya. Suatu ketika kita mendengar salah satu ustadz berkata begitu. Memang perempuan, nggak tahu mungkin istrinya yang repot. Memang betul kata Sayyidina Umar bin Khattab. Apa itu? Syawiruhunna wa khalifuhunna. Tidak sadar kalau itu berita palsu. Yang nggak benar istrinya, kenapa dibawa-bawa kepada riwayat-riwayat palsu itu? Atau dia yang nggak benar memang. Jadi nggak musyawarah kepada siapa? Istri. Kalau sudah anak dewasa, diajak bicara. Karena mungkin sekali seseorang yang tidak pernah kita duga kalau dia punya ide cemerlang. Paling tidak dengan musyawarah ini akan mengurangi perbedaan setelah itu. Kenapa? Wong dia sudah mendengar dan setuju, kenapa dia berbeda? Dalam sebuah keluarga misalnya, ngomong anak-anakku semuanya, istri. Kalau dia, ayahnya ngechat, akhirnya anak bilang, "Bah, kok nguning, Pak?" Loh, kamu ini bagaimana? Kemarin abah katanya, anak kamu diam aja, kan begitu. Biarpun semula dia tidak setuju dengan pendapat kita, cuman waktu kita menyampaikan dengan cara yang baik, kemudian kita terapkan ide kita, di saat mereka tidak menolak dari awal, mereka pun tidak bisa mengingkari setelah itu. Yang sikaranya untuk memilih guru, kayak belajar, itu seperti itu. Fi kullil umur walam yakun ahadun aftan minhu.
Padahal Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah agar bermusyawarah. Padahal tidak ada orang awalam yakun, dan tidak ada ahadun, seseorang, aftanu, lebih cerdas, minhu, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma'adzalika, dan pun demikian umira, diperintahkan beliau bil musyawarati, untuk bermusyawarah. Wa kana, dan adalah baginda Nabi itu yusyawiru, bermusyawarah, ashabahu, dengan sahabat-sahabat beliau, fi jami'il umuri, dalam segala urusan, hatta hawaijil baiti, sampai urusan-urusan kelengkapan dalam rumah. Tanya kepada istri beliau. Allah, Nabi, makanya ada suami sombong nggak tanya istrinya, wah. Apalagi istri nggak musyawarah sama suaminya, nah, kacau juga. Qala Ali karramallahu wajhah, berkata Imam Ali karramallahu wajhah, ma halaka mru'un, tidak akan salah, tidak akan hancur seseorang, an masyuratin, kalau sudah bermusyawarah. Jadi musyawarah penting sekali. Kalau sudah musyawarah insya Allah aman deh. Di samping itu apa? Ditolong oleh Allah, akan berkah kalau musyawarah. Kalau musyawarah itu ada pertolongan dari Allah. Musyawarah itu kan kita menjalankan perintah Allah. Kalau sudah menjalankan perintah Allah, Allah akan memberikan pertolongan. Kila, dikatakan, disebutkan bahwa orang itu ada 3 macam. Tinggal pilih mana. Pertama adalah rajulun, orang seutuhnya. Rajul ini kita terjemahkan orang sajalah dalam bahasa Indonesia, biar enggak nanti kok laki-laki, perempuannya di mana, nanti banyak santri putri nih. Rajulun, seseorang. Ada orang yang enggak ada nilainya belas. Dia berpendapat benar pendapatnya, cuman karena dia adalah orang yang benar seutuhnya, sudah benar pendapatnya pun dia tidak ragu-ragu untuk wa yusyawiru, dan bermusyawarah. Ayo, tolong dengar nih. Musyawarah. Wa nisfu rajulin, dan setengah orang adalah ibun, dia itu cerdas, pengalaman, hati-hati, waspada. Pendapatnya pasti setelah dicamkan, telah direnungi, dipikirkan. Dia berpendapat benar, walakin, tapi kelemahannya dia itu sombong, gengsian, la yusyawiru, tidak pernah bermusyawarah. Tolong pegangi ini kalimat. Atau model yang setengah manusia tadi. Atau yusyawiru, dia sedang bermusyawarah. Dia senang bertanya, musyawarah pendapat. Walakin la ra'ya lahu, tapi dia memang enggak pernah punya pendapat. Wah, ini adalah setengah manusia. Masih lumayan daripada yang ketiga. Yang ketiga siapa ini? La ra'ya lahu wa la yusyawir, sudah enggak punya pendapat, enggak pernah musyawarah, enggak tahu kemana dia nyungsep nanti. Sudah bebel, enggak punya pengalaman, tapi enggak pernah tanya. Ya selesai ini. Tinggal pengen jadi yang utuh, laki-laki manusia seutuhnya, atau setengah manusia, atau manusia jadi-jadian. Yang ketiga itu kan bukan manusia. Bentuknya manusia enggak ada nilainya. Qala Ja'far Shadiq, berkata Imam Ja'far Shadiq radhiyallahu ta'ala anhu li Sufyan Ats-Tsauri, kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Syawir, bermusyawarahlah engkau, fi amrik, dalam urusanmu. Dengan siapa kalau musyawarah? Musyawarah itu adalah kepada orang yang alladzina yakhshawnallaha ta'ala. Musyawarahnya milih orang yang, karena orang takut kepada Allah itu akan lebih berhati-hati dan waspada. Selesai. Ini beliau memasukkan pembahasan tambahan, sisipan tentang musyawarah. Balik lagi pada pembahasan sebelumnya. Apa itu? Wa talabul ilmi, dan menuntut ilmu adalah min a'lal umuri, paling pentingnya urusan, paling tingginya derajat kepentingan tentang segala urusan. Maksudnya menuntut ilmu adalah hal yang terpenting. Wa as'abiha, dan paling susah, rumit, pelik. Fakanal al-musyawaratu, maka sesungguhnya musyawarah fihi, di dalam ilmu itu, ahammu,
tentu menjadi sesuatu yang amat penting wa aujab dan lebih wajib dibanding yang lainnya. Jika yang lainnya kita bermusyawarah, bagaimana menuntut ilmu tidak bermusyawarah? Qala al-Hakim, berkatalah seorang bijak, idza dhahabta ila Bukhara, ini ceritanya tadi, sami itu hakiman muhkam Bukhara. Bukhara, jika engkau pergi ke Bukhara, di situlah Imam Bukhari ada. Ini salah satu wilayah di Uzbekistan tadi. La ta'jal fil ikhtilafi ilal a'immati, jangan buru-buru. Al-ikhtilaf ini adalah mundar-mandir, maksudnya jangan buru-buru langsung ngambil guru kemudian kamu mondar-mandir kepadanya dulu. Ilal a'immati, jangan buru. Wamkuth syahraini, tapi tinggallah di situ 2 bulan dulu. Hatta tata'ammala, kau renungi. Wa takhtara, kau pilih ustadz dan ustadz. Ini gambarannya siapa? Kita masuk satu kampung yang di situ katanya banyak ulama dan kita belum kenal dan belum ada yang ngasih tahu. Tapi kalau dari luar kita sudah dikasih tahu, ya lain. Misalnya, pergilah kau ke Makkah, ke Madinah, di situ ada Imam Malik. Kan begitu, waktu Imam Syafi'i diberi petunjuk oleh gurunya di Mekah. Pergilah kau ke Madinah. Kemana? Ada Malik, Imam Malik. Maka Imam Syafi'i dari Mekah langsung menuju ke Madinah, nggak usah 2 bulan. Ini gambarannya dah kalau kita nol, nggak tahu sama sekali. Sementara kita akan belajar kepada seseorang di tempat tersebut, maka jangan buru-buru menghubungkan diri kita dengan seorang guru, akan tapi ta'ammul, renungi dulu, pikirkan dulu sampai mateng, jelas pasti, baru nanti kita masuk. Kenapa? Fa innaka idza dhahabta ila alimin, sebab kalau engkau buru-buru dhahabta, pergi ila alimin, masuk kepada seorang alim, guru. Wa bada'ta bisabqi, kemudian engkau mulai, sabaq itu adalah istilah memulai belajar, itu sabaq. Nanti ada istilah masa asabku mata yaku, sabaq itu adalah memulai, mendahulu, misalnya memulai terlebih dahulu, sabaq. Jika engkau sudah memulai ilmu indahu, kepada ustadz tersebut, rubbama, barangkali la yu'jibuka, tidak menarik bagimu, nggak cocok darsuhu, cara mengajarnya, belajarnya, fatatrukahu, kemudian kau tinggalkan dia. Hati-hati, sudah terlanjur masuk seenaknya pindah. Fatadhab, kemudian kamu pergi ila akhar, kepada ustadz yang lainnya. Nah, ini ada penyakit, akhirnya menjadi murid pindah-pindah. Pepatah apa tadi? Pepatah yang pernah disebut al-intiqal alamat konyol. Suka pindah-pindah alamat konyol ilmunya, ini katanya ustadz-ustadz di Jawa sana itu. Makanya kalau anak santri suka pindah, wah pindah, al-intiqal alamat konyol ilmunya, nggak berhasil nanti. Biasanya santri paling hafal yang begini-begini nih. Yang hadis beneran susah ngafal, jangan-jangan. Hafal. Ya, enggak, maksudnya itu hafal isinya, maknanya, jangan gampang pindah sana pindah sini, enggak dapat ilmu pada akhirnya. Apa katanya? Fala yubarak lak, enggak diberkahi ilmu nanti. Aduh, serem banget. Fi ta'allumi, dalam menuntut ilmu. Ta'ammal, maka renungilah syahraini, 2 bulan. Fi ikhtiyaril ustadi, dalam memilih ustad. Wasyawir, musyawarah kepada orang yang tahu, hatta la tahtaju ila tarkihi, sehingga setelah mantep kamu la tahtaju, tidak perlu ila tarkihi, meninggalkan guru tersebut. Awil i'tirad, atau i'tirad itu adalah komplain atau mempermasalahkan. I'tirad apa? Mengingkari sebagian perilakunya. Kalau Pak ini ada naskah lain al-i'rad, enggak pakai i'tirad. Biarpun jual roti saja, kalau benar bisa jadi kaya. Cuma jangan sampai nggak ngaji kalau santri jualan. Belajar. Nah, kecuali santri memang tidak ada biaya. Kalau ceritakan kemarin yang bahasanya. Misalnya, ini misal. Belajar. Baik. Apa tadi? Ila sya'wil ula. Ke tempat ketinggian itu akan selalu merangkak, harokat.
Tapi sedikit orang yang bisa istiqomah menuntut ilmu. Makanya yang merasa lemah belajar ilmu nahwunya, jangan pindah dulu karena nggak bisa. Tekuni dulu. Diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Ini namanya sabat. Dua orang contohnya, yang satu lumayan dia, nggak cerdas amat tapi nggak bebel amat. Dia bisa lulus belajar ilmu nahwu tertentu. Yang temannya itu bebel banget, Masya Allah. Cuman karena dia, yang satu tadi yang A itu lulus langsung naik. Yang satu lagi karena dia agak bebel, mengulang-ulang. Gara-gara mengulang dia lah semakin kuat, dasar lebih kuat. Maka setelah itu bisa melampaui yang satunya lagi. Karena apa? Sabat. Maka jangan buru-buru, matengkan dulu, serius dulu. Nanti akan disebutkan di sini juga. Kila dikatakan asyaja'atu, yang namanya keberanian itu apa sih? Sabru sa'atin, sabar sesaat. Kalau kau betul-betul seorang hebat pemberani, sabar dong. Jangan dikit-dikit pindah. Fayambagi, maka ini maknanya sabru sa'at. Li talibil ilmi, bagi seorang penuntut ilmu. Bagi seorang penuntut ilmu, ayyathbuta, tetap. Jangan gonta-ganti. Wa yasbira, sabar. Ala ustadzin, kepada seorang guru. Wah, jangan lihat guru di sana. Kadang godaannya merasa gurunya adalah ada guru lagi lebih hebat. Di dunia akan selalu begitu, di atas orang alim ada orang alim. Tapi cara menuntut ilmu bukan setiap kita menemukan orang lebih alim lalu kita tinggalkan guru kita, nggak bisa. Justru di saat kita istiqomah dengan seorang guru, kita akan seseorang murid. Apalagi gurunya yang tulus. Guru tulus itu akan selalu merindu dan mengharap kalau anaknya, santrinya itu lebih hebat dari beliau. Sabar kepada satu ustadz. Ustadz berguru kepada seorang. Awal kitabin. Nah, kalau kitab matangkan dulu, jangan nambahnya baca sepintas-sepintas. Kecuali itu kan cerita, buku cerita. Anak-anak zaman sekarang kalau cerita novel, baca sepintas novel. Bicara tentang buku-buku kisah. Tapi kalau tentang ilmu, enggak, matangkan dong. Saya baca pelan-pelan, saya ulas kembali. Saya hadis ilmu ini, nanti setelah itu jangan ditinggalkan, tetap di murajaah. Namanya menjadikan porak-poranda urusanmu, macam-macam. Harus nata tas, nata lemari baru lagi. Harus cari kawan baru lagi. Harus habis waktumu. Wa yuzilu qalba, menjadikan hatimu tuh bingung, banyak pikiran. Di hatimu tuh banyak pikiran macam-macam. Hatimu rusak, hatimu jadi macam-macam. Masghul, sibuk hatimu. Yudhayyul awqat, menghabiskan waktu. Wa yu'dzil mu'allima, menyakiti gurumu yang pertama tadi. Pindah seenaknya, lihat. Makanya hati-hati anak-anakku semuanya. Makanya di tempat ini, kalau ada sudah pernah mondok, tidak boleh masuk pondok ini kecuali ada rekomendasi khusus dari guru tersebut. Dan Buya ingatkan kepada siapapun, jangan dilanggar aturan ini. Karena apa? Guru yang pertama itu penting, harus memberikan restu kepadamu di saat kamu akan pindah ke tempat lain. Yambahi, dan seyogianya seorang penuntut ilmu itu ayyasbira, sabar ala amma turidu nafsuhu wa hawahu, sabar daripada menuruti hawa nafsunya. Sabar nuruti hawa nafsunya. Pengen keluar, pengen keluar biar melanggar, itu kan nuruti hawa nafsu. Dilarang ini pengen begitu, maka jangan sampai seorang menuntut ilmu nuruti hawa nafsunya. Maka hendaknya engkau sabar di dalam melawan hawa nafsumu. Qala syairu, berkata seorang penyair, innal hawa lahuwal hawanu bi'ainihi, mengikuti hawa nafsu itu adalah kehinaan, hakikatnya adalah kehinaan. Innal hawa, sesungguhnya mengikuti hawa nafsu, lahuwal hawanu, itu adalah kerendahan, bi'ainihi, hakikatnya, hakikat sebuah kerendahan. Wasori'u kulli hawa, dan yang terkalahkan oleh hawa nafsu adalah sori'u hawani, dikalahkan oleh segala kehinaan. Kalau orang kalah dengan hawa nafsunya, maka dia akan dikalahkan segala kehinaan. Makanya jadi gak benar semuanya. Ini syairnya. Wa yasbiru, dan sabar, ini kembali ke atasnya. Sabar daripada nuruti hawa nafsu. Jangan turuti hawa nafsu. Wa yasbiru alal mihani wal baliyati, dan sabar daripada ujian-ujian yang Allah berikan.
Bukan ujian kelas begitu, ujian macam-macam. Ujian macam-macam, subhanallah, berita neneknya wafat. Neneknya wafat. Alhamdulillah kita punya cerita. Waktu kakek wafat, abahnya abah di pondok, kita tidak diberitahu. Kalau diberitahu kan alasan pulang berapa minggu nanti di rumah. Iya bang. Hanya waktu liburan saja, waktu pulang ke rumah nggak ada. Mbah di mana? Sudah wafat. Tadi barusan duduk dengan Syekh Muhammad tadi. Beliau juga begitu waktu belajar di tempatnya di Murtania sana. Ayahanda beliau wafat. Ya enggak. Karena orang sudah wafat didoakan. Enggak perlu harus buka jauh lagi tempatnya, memakan waktu dan sebagainya. Akan tapi seorang yang makanya jadi alim beliau. Maka kalau orang ngerti ini ujian, kalau sampai kita itu dengan ujian ini lalu enggak lulus, enggak dapat apa-apa. Ujiannya kadang-kadang bukan ujian bener lah kan. Makanya dulu ada santri, masya Allah, dia berbakat baik, harapan kita pintar, cuman bapaknya yang rusak. Ujiannya bukan dari orang lain, dari bapaknya apa? Ada selamatan di rumah, bawa pulang, haul pulang, acara maulid pulang, nggak bisa diatur, pulang lagi, sekarang nggak tahu nggak balik lagi ke pondok. Ini orang tua ngerusak itu. Ujiannya begitu itu. Kadang ujian dengan kekurangan rezeki. Tapi kalau tujuannya ilmu kenceng terus, nggak ada. Saya harus dapat ilmu. Kila dikatakan khazainul minani ala qanatiril mihani. Gudang kenikmatan itu, khazain itu adalah gudang atau tempat karunia. Minan itu karunia. Itu ternyata adanya adalah ala qanatiril mihani, berada di jembatan ujian. Artinya setelah ujian itu. Ini jembatan ujian, ternyata karunia itu agung di sana. Kalau sudah kita lolos ujian, maka dapat. Makanya kalau ingin dapat mutiara kemana? Nyelam. Wah, saya nggak mau menyelam, ya nggak bisa. Selam. Bersungguh-sungguh. Sabar daripada ujian. Sampai di sini anakku semuanya, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Kita baca saja begitu sambil direnungi. Ini kitab, masya Allah, kitab yang luar biasa, kitabnya Syekh Zarnushi ini, masya Allah. Dan juga nasihat untuk semuanya, tolong dari pesantren manapun kalian, salam takdim kepada guru-guru kalian. Mintakan doa, pegangi guru-gurumu. Apalagi di saat engkau sudah mulai merendahkan gurumu. Kenapa? Karena kamu mulai terpesona dengan orang lain, ustadz di sana, para santri. Tidak hanya Al-Bahjah, kami tidak akan menyuruh kepada Al-Bahjah saja, semua para santri. Hati-hati, di saat hatimu mulai terpesona dengan ustadz lain, lalu muncul perendahan kepada gurumu, itu adalah kehancuranmu. Jangan sampai ada meremehkan gurumu. Seorang bisa membaca kitab yang hebat, kitab besar, berangkat daripada kenal Alif Ba'ta. Yang ngajar Alif Ba'ta di mana tempatnya? Hormati beliau, gurumu. Tolong kiaimu, dimanapun kalian berada para santri, kalau pengen berkah ilmumu kembali kepada kiaimu. Atau termasuk yang menyaksikan acara ini, termasuk yang kami dengar kabar berita bahwasanya yang mendengar ini adalah termasuk bukan mantan santri, yang sudah tidak mondok lagi. Kalau memang pernah punya guru, sambung kepada gurumu, semuanya sambung kepada guru. Agar berkah ilmumu, ya ilmu yang kemarin sudah mau hilang, kembalikan lagi dengan sambung kepada guru. Hormat kepada guru, cinta kepada guru, dan seterusnya. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa sambung dengan guru-guru kita. Semoga kita punya murid-murid yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Diberi ilmu yang manfaat, menjadi sebab kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memuliakan orang tua kita, mudahkan segala urusan mereka. Allah melapangkan rezeki mereka dengan rezeki yang halal penuh berkah. Rezeki yang halal penuh berkah. Rezeki yang halal penuh berkah untuk biaya anak-anak mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau-beliau, mengangkat derajat beliau, mengampuni kita semuanya,
panjang umur, sehat afiat, dan semoga Allah menjadikan kita adalah santri-santri yang bisa sabar dan tabah sehingga bisa sukses menjadi penerus-penerus dakwahnya baginda Nabi, panjang umur, sehat afiat, dan semoga Allah menjadikan ucapan kita di akhir kita nanti adalah dengan husnul khatimah dan dengan ucapan kalimat mulia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Insyaallah, terima kasih. Mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.